bicara ambil di bagian depan. Kawan-kawan yang merasa ini bagian dari masa aksi yang membela gubernur semua masuk dalam barisan. Ya, kuasa hukum di depannya. Teman-teman jangan yang di sana, ayo masuk dalam barisan semua. Satu komandan. Satu komandan. Satu tujuan. Hidup Desa Papua. Hidup Desa Papua. Hidup gubernur. Hidup gubernur. Di sini hanya gubernur cuma satu. Gubernur belum berakhir, periodisasi masih. Setuju? Setuju? Satukan barisan, kita akan merapat dan kita akan duduki Makobrimob. Setuju? Setuju? Ya, teman-teman yang masih di luar boleh bergabung bersama kami membela gubernur. Oke, sudah? Siap jalan? Oke, maju jalan. Siapapun yang ada di depan sini. Jadi jangan ada pikiran dari kita mahasiswa, pemuda atau masyarakat berpikir atau berpandangan bahwa ada musuh yang berdiri di depan kita atau di samping kiri kanan kita. Kita semua sama-sama masyarakat. Mohon jaga ketertiban aksi hari ini. Jangan ada aksi atau tindakan-tindakan yang menciderai aksi damai dalam rangka menjaga gubernur Papua. Siapapun orang yang mengganggu keamanan ketertiban lalu lintas, menghalang-halangi atau misalnya menyebabkan kerugian terhadap masyarakat lain, orang itu penyusup yang mau menciderai aksi kita hari ini. Betul. Tolong perhatikan ini baik-baik, supaya jangan orang pikir kita datang di sini dengan kekerasan seperti yang biasa mereka lakukan kepada kita orang Papua. Yang berikut perlu kita sampaikan perlu diketahui oleh masyarakat, supaya ketika orang bicara KPK, ada semacam pandangan umum masyarakat bahwa itu seolah-olah lembaga negara yang dipimpin dan dikelola oleh malaikat. Mereka adalah manusia-manusia yang punya rasa, yang punya model karakter sama dengan kita. Kebetulan mereka dipercayakan oleh negara untuk bekerja di lembaga itu. Mereka tidak memiliki keistimewaan, sama saja dengan kita. Kebetulan mereka dipercayakan bekerja di dalam lembaga itu. Yang berikut, karena mereka itu manusia-manusia, mereka juga tidak menutup kemungkinan terikat dan tidak bisa terlepas dengan kepentingan kelompok tertentu yang biasa di negara ini. Kita tahu bersama banyak kejadian-kejadian lembaga-lembaga hukum diperalat oleh orang-orang untuk mengkriminalisasi, mengintimidasi, juga memakai lembaga negara untuk juga menyusahkan masyarakat Indonesia, termasuk kita di Papua. Kita mengikuti dan hidup bersama Gubernur Papua selama 10 tahun belakangan ini. Gubernur Papua ini perlu diperhatikan, diketahui oleh semua. Dalam wacana DOB yang cukup meluas penolakan dari masyarakat Papua, bahkan karena penolakan ada hampir berapa orang korban mati, bahkan karena dukungan Gubernur Papua Bapak Lukas NMB, akhirnya negara berhasil melaksanakan DOB di Papua di 3 wilayah. Itu kontribusi seorang Lukas NMB. Tidak ada satu kutu busuk pun di negara Republik Indonesia. Ketika Gubernur Papua Bapak Lukas NMB bilang kita dukung untuk 5 provinsi sesuai wilayah adat, akhirnya seluruh lautan gemuruh orang Papua yang menolak tentu. Tidak ada malaikat yang diutus meneduhkan situasi yang terjadi di Papua waktu itu. Hanya Lukas NMB yang Tuhan pakai. Itu satu cara kontribusi Gubernur Papua Lukas NMB untuk mendukung kebijakan yang dibuat oleh negara. Walau dalam hati kecil juga belum tentu 100% mendukung kebijakan itu. Yang berikut, dalam situasi konflik yang terjadi di Papua dalam pelaksanaan kebijakan baru ini, DOB, situasi Papua lagi tidak baik-baik. Terus tokoh
berhasil membantu negara menenangkan situasi di Papua ini, kamu mau ganggu? Ini atas dasar kepentingan apa? Negara ini mau jaga tanah Papua ini, tanah yang aman, damai, atau mau rusuh-rusuh? Harusnya ada orang yang memberikan pertimbangan. Ketika isu ini digoreng, dimainkan, Papua ini akan aman atau tidak? Hari ini aksi spontanitas, tidak ada konsolidasi. Spontanitas masyarakat pemuda bergerak dari rumah datang ke tempat ini. Kita hanya berhasil lokalisir di tempat ini. Kalau sampai ini mau dimainkan, digoreng, kamu periksa di sini yang meledak di Wamena, di Tolikara, di Puncak Jaya, siapa yang mengatasi? Apakah KPK ini memang sengaja mau bikin kacau Papua? Tolong pemerintah pertanyakan lembaga ini. Kami jadi bertanya-tanya ini. Jangan bikin susah aparat kepolisian dan tentara di Papua, karena terus jangan berhadapan dengan masyarakat Papua. Aparat juga ini kan setiap hari dipaksa hanya gara-gara kebijakan yang tidak pakai pertimbangan yang matang. Tiap hari kita benturan dengan aparat. Padahal ini untuk apa? Aparat juga dipaksa hanya untuk mengamankan kebijakan elit yang tidak pakai hati nurani dengan otak dan tolong sekali lagi ini jangan dipermainkan. Ini sampai hari ini tidak ada angin, tidak ada hujan. Justru hari ini kami belum melihat negara berikan penghargaan kepada Lukas NMB yang berhasil mendukung kebijakan negara bikin pemekaran. Sudah datang dengan lembaga lagi mau mengintimidasi. Kami sedang memperhitungkan beberapa kasus-kasus yang dimainkan oleh lembaga-lembaga ini, termasuk tokoh-tokoh yang diburu. Kalau yang dimainkan tokoh-tokoh yang diburu dari kelompok-kelompok golongan tertentu, sementara golongan-golongan lain, kelompok-kelompok warna lain yang berkiblat atau dekat dengan kekuasaan itu dilindungi, dijaga. Sementara kelompok-kelompok elit yang berseberangan pandangan atau berseberangan koalisi di pusat sana itu yang diganggu di seluruh Papua. Ini akan jadi masalah besar. Ini akan jadi masalah besar. Elit-elit Papua banyak yang dari kelompok warna golongan atau kelompok partai tertentu. Sampai hari ini kasusnya sudah berulang kali dinaik, puluhan kali di demo di beberapa kabupaten yang saya tidak bisa sebutkan. Tidak pernah ditelusur, dikaji. Padahal mereka itu kelompok aktivis itu juga teman-teman saya. Sudah keluar masuk ke kantor KPK RI. Tapi tidak pernah dibongkar. Gubernur Papua sampai hari ini yang masih terus diganggu. Kami minta tolong. Beliau masih punya 1 tahun. Hari ini beliau dalam kondisi sakit. Pahami kondisi budaya psikologis orang Papua. Seseorang dianggap tokoh, terus kemudian sedang berada dalam kondisi sakit seperti ini. Terus kemudian negara mau datang dengan kekuasaan, dengan otoriter, mengganggu orang itu. Anda akan mengganggu seluruh orang Papua yang ada tidur ini. Konflik akan pecah di mana-mana. Gubernur semua orang Papua tahu lagi sakit. Tolong bantu, negara bantu kawal kepemimpinan Gubernur Papua sampai periodisasi berakhir. Beliau sudah banyak berjuang dan membantu negara membangun Papua di dalam bingkai NKRI. Tolong bantu jaga dia. Tolong jaga situasi Papua. Kami pemuda juga dalam kondisi tertekan. Bagaimana menjaga keamanan di Papua? Mengawal kebijakan yang dibuat oleh negara di Papua, walaupun itu juga sangat menyakitkan. Kasus-kasus kekerasan, kejahatan kemanusiaan tidak pernah dibongkar. Pelakunya semua sudah jelas, tapi yang lain-lain dicari-cari dan paksa untuk dibongkar. Sekali lagi, kami minta tolong dihentikan. Permainan-permainan ini segera dihentikan. Ini aksi spontanitas. Semua yang hadir ini adalah representasi dari masyarakat adat di kabupaten masing-masing. Kalau sampai masih digoreng, bukan tidak mungkin. KPK kalau sampai akan ada ini aksi ini, yang bikin kacau Papua adalah KPK. Saya bilang KPK, mohon KPK mempertimbangkan aspek ini dengan baik, pertimbangkan kontribusi dan jasa baik Lukas NMB untuk negara. Ini bukan cara untuk melindungi beliau. Tolong jaga dalam kondisi pemerintahan yang sedang tergoncang, beliau jalankan juga sampai periodisasi berakhir. Sepakat ya kawan-kawan? Hidup Lukas NMB! Hidup Lukas NMB!
Jadi teman-teman semua perlu ketahui, kita kawal dan kita jaga bersama Gubernur Papua. Sepakat 10 tahun beliau pertaruhkan hidupnya sampai bahkan hari ini jalan dalam keadaan lumpuh hanya untuk urus orang Papua. Beliau tidak mempertimbangkan kondisi kehidupannya. Negara menghalang-halangi dengan kelompok partai politik di tingkat pusat. Beliau mendapatkan pasangan wakil hingga batas waktu itu berakhir. Beliau sedang menjalankan pemerintahan dalam kondisi sekarat. Dan itu diketahui oleh seluruh orang Papua, seluruh masyarakat Papua. Kami berharap ini tidak diganggu, karena ini sama saja memancing konflik. Dan kami tidak ingin dipaksa selalu berkonflik atau bertengkar atau kemudian terlibat dengan aparat dalam setiap aksi-aksi demonstrasi. Karena aparat maupun kita sebenarnya sama-sama adalah masyarakat yang juga ingin hidup damai, rukun dan damai di tanah Papua sini. Teman-teman, mari kita kawal bersama-sama, karena proses ini penuh dengan hal-hal yang patut kita duga ada permainan oknum-oknum tertentu di dalam sana untuk mengganggu kepemimpinan. Kalau dalam diskusi luas, kamu perlu tahu juga, ini ada permainan kelompok partai tertentu. Coba lihat tokoh-tokoh di pusat yang diganggu. Anies Baswedan baru keluar dari KPK. Anies bikin kasus apa? Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Formula E yang KPK juga mungkin ikut nonton. Mereka periksa karena kasus itu lagi. Sampaikan, tim hukum kaget dengan penetapan Bapak Gubernur Lukas NMB sebagai tersangka. Kami kaget karena Bapak Gubernur tidak pernah diminta keterangannya sebelumnya. KPK dalam hal ini tidak profesional. Sehingga apa yang dikatakan oleh adik saya tadi kemungkinan benar. Ada indikasi kuat diintervensi KPK ini. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa hari ini saya diutus oleh Bapak Gubernur bersama tim saya. Ada Bapak Alo, ada Bapak Justinus, dan juru bicara Bapak Gubernur. Hari ini akan ketemu penyidik KPK untuk menyampaikan bahwa Bapak lagi sedang sakit. Tadi malam kami lihat kakinya bengkak, tidak bisa jalan, duduk aja susah. Tapi Bapak Gubernur taat hukum. Ingat itu, Bapak Gubernur taat hukum. Dia mengirim kami ke sini untuk menyampaikan ini kepada penyidik KPK. Ingat, Bapak Gubernur tidak pernah takut dengan masalah ini. Bapak Gubernur sampaikan, tim hukum, saya tidak pernah curi uang rakyat Papua. Betul. Bapak Gubernur sudah bilang saya tidak pernah berurusan dengan pengusaha. Sehingga kalau ada pernyataan masyarakat mengambil kesimpulan bahwa sedang ada kriminalisasi terhadap Gubernur Papua, saya kira itu bisa diamini. Setuju? Oleh karena itu, Bapak Gubernur akan berobat ke luar negeri. Izin dari Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian sudah keluar. Bapak harus pergi keluar berobat. Oleh karena itu kami minta restu dari masyarakat Papua supaya Bapak selama dalam perjalanan berobat di luar negeri bisa sembuh dan bisa segera kembali. Setuju? Setuju? Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito sudah mengeluarkan izin itu. Tertanggal hari ini seharusnya Bapak Gubernur harus berangkat. Hanya saja kami di tim hukum kasih pandangan, Bapak, untuk sementara Bapak jangan jalan dulu. Nanti dibilang Bapak melarikan diri. Setuju? Bapak bilang saya tidak akan melarikan diri, saya pemimpin Papua. Oleh karena itu, teman-teman semua, Bapak hari ini tidak hadir, bukan karena Bapak tidak mau hadir,
tapi Bapak sedang dalam sakit. Bapak sudah 4 kali stroke. Puji Tuhan Bapak hidup sampai hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan, itu karena mujizat. Tidak ada orang yang 4 kali stroke hidup. Setuju? Artinya apa? Tuhan menjaga beliau untuk tanah ini. Oleh karena itu, kita harus menjaga suasana damai ini. Semua teman-teman aksi harus dalam satu komando. Kami berempat akan masuk, berkoordinasi dengan pimpinan KPK, menyerahkan surat untuk memberitahukan bahwa Bapak Gubernur tidak bisa hadir karena alasan sakit. Suratnya sudah di sini. Termasuk dokter dari tim dokter Gubernur sudah memberikan surat, termasuk surat dari Pak Tito memberikan izin untuk berobat. Ya, dari itu yang saya mau sampaikan supaya semua rakyat tahu, aparat penegak hukum yang ada di depan ini juga tahu bahwa kami datang bukan untuk melakukan aksi brutalisme, tapi kami mau datang mewakili Pak Gubernur menyampaikan bahwa Bapak sedang sakit dan Bapak akan berangkat ke luar negeri. Semoga ini semua berjalan dengan baik. Setuju? Setuju! 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 Terima kasih. Hidup Jaya Papua, hidup Gubernur. Teman-teman, masa aksi kita tenang, masih. Beliau sampaikan bahwa aksi spontan hari ini harus berjalan dengan baik dan damai. Tidak boleh ada tindakan-tindakan yang merugikan kita semua. Sepakat? Yang kedua, beliau berpesan selama memimpin Papua, mulai dari wakil bupati menjadi bupati dan hampir 10 tahun menjadi gubernur, beliau tidak pernah hidup dan meminta uang kepada pengusaha. Beliau hidup hanya dari APBD yang merupakan hak beliau sebagai kepala daerah. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa beliau terima gratifikasi dari pengusaha, beliau menolak itu. Karena tidak pernah meminta uang kepada pengusaha. Yang beliau ingin sampaikan. Yang ketiga, beliau ingin sampaikan bahwa saya tidak pernah lari kemana-mana pun. Yang disampaikan oleh kuasa hukum tadi, betul. Sampai tadi malam beliau dalam kondisi sakit. Kami yang mendampingi beliau setiap hari pun paham bagaimana kondisi beliau yang sudah susah suaranya untuk berkomunikasi, tapi begitu besar semangat beliau untuk sembuh. Beliau bilang, saya harus sembuh, rakyat masih membutuhkan saya, dan saya harus sembuh. Semua usaha beliau lakukan untuk menyembuhkan kaki dan suara, sehingga ada perbaikan-perbaikan dan kesembuhan-kesembuhan sendiri sedikit yang merupakan campur tangan yang luar biasa dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Bapak Gubernur dalam kondisi sakit, kaki beliau bengkak dan tidak bisa berjalan sebagaimana biasanya. Oleh karena itu, beliau sudah mengutus tim hukum dan akan saya dampingi untuk menyerahkan surat yang sudah diberikan kepada tim hukum. Mari kita berdoa bersama, semoga kesembuhan Pak Gubernur bisa lebih baik lagi dan masa terakhir untuk memimpin Papua 1 tahun ke depan berjalan dengan baik. Sekali lagi, beliau hidup tidak pernah memakan uang dari para pengusaha. Beliau hidup dengan dana APBD yang diberikan kepada beliau. Demikian, terima kasih. Hidup Jumir! Hidup Jumir! Hidup Gubernur Papua! Hidup Gubernur Papua! Oke.